Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Ika Lailatu Chandra Sukmasari dari Prodi PGMI 3A. Nah, di sini saya akan menjawab dari soal 3 dan 4 untuk memenuhi tugas UTS. Nah, langsung saja. Di sini sebelumnya saya sudah mengumpulkan data, yaitu data kelompok, dan di sini yang pertama disuruh untuk mencari rata-rata. Nah, untuk mencari rata-rata, caranya yang pertama kita harus menentukan titik tengahnya terlebih dahulu. Nah, caranya tuh gimana? Caranya yaitu 3 ditambah 14 dibagi 2 sama dengan 10. Selanjutnya 15 ditambah 26 dibagi 2 sama 28, 27 ditambah 38 dibagi 2, 46, 39 ditambah 50 dibagi 2, 64, 51 ditambah 62, 82, 63 ditambah 74 dibagi 2 sama dengan 100. Nah, ini adalah titik tengahnya. Jadi setiap titik tengah itu dijumlahkan terlebih dahulu, lalu dibagi dengan 2. Nah, selanjutnya setelah mencari titik tengah, kita akan mencari ini frekuensinya. Caranya 4 kali 10 sama dengan 40, 7 kali 28 sama dengan 196, 2 kali 46 sama dengan 192, 2 kali 64 128, 2 kali 82 sama dengan 164, 3 kali 100 sama dengan 300. Lalu kemudian hasil ini dijumlahkan menjadi 1020. Selanjutnya yaitu menentukan rata-rata. Bagaimana? Yaitu dengan rumus X sama dengan frekuensi dibagi X frekuensi, yaitu 1020 adalah jumlah dari frekuensi ini, lalu dibagi 20 yaitu banyaknya data. Jadi 1020 dibagi 20 adalah 735. Jadi rata-ratanya adalah 735. Selanjutnya adalah median. Bagaimana cara menentukan median? Kita harus mengisi frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, caranya yaitu frekuensi kumulatif kurang dari, yaitu yang pertama adalah 4. Nah, di sini ditaruh sini 4. Nah, caranya 4 ditambah 7 sama dengan 28, dan 28 tambah 2 30, 30 tambah 2 32, 32 tambah 2 34, 34 tambah 3 37. Nah, selanjutnya yaitu untuk menentukan median kita menggunakan rumus ini. Setengah N sama dengan setengah kali 20. 20 ini adalah banyaknya data. 20 bagi 2 adalah 10. Nah, 10 ini masuk di mana? Nah, 10 ini adalah masuk di daerah sini. Nah, jadi mediannya adalah di sini. Nah, setelah kita mengetahui median, yaitu menentukan TP. TP adalah batas bawah, yaitu batas bawahnya kan ada di sini mediannya. Kita ambil yang di depan. Jadi 15 kurangi 0,5 adalah 14,5. Terus sigma frekuensinya yaitu formulatif kurang dari yang pertama yaitu 4 sini, dan frekuensinya adalah 7. Lalu intervalnya adalah 12. Lalu bisa dimasukkan dalam rumus MG sama dengan TP tambah setengah N kurangi sigma frekuensi kali interval, yaitu 14,5 ini tambah setengah 20 dikurangi 4 dibagi 7 kali 12. Nah, yang pertama kita menyelesaikan yang di dalam kurung terlebih dahulu, yaitu 20
dibagi 2 dikurangi 4 dibagi 7 hasilnya 0,85. Lalu dikali 12 lalu ditambah 14 jadi totalnya 24,7. Selanjutnya yaitu adalah modus. Cara mencari modus yaitu mencari nilai atau frekuensi yang paling banyak, yaitu di sini adalah 7. Nah, 7 di sini diambil 15. 15 dikurangi 0,5 adalah 14,5 dan menentukan D1 yaitu 7 dikurangi 4 adalah 3. Menentukan D2 adalah 7 kurangi 2 sama dengan 5. Dan intervalnya adalah 12. Jadi bisa dimasukkan ke dalam rumus MD sama dengan LMO ditambah D1 per D1 tambah D2 kali interval. Lalu dimasukkan 14,5 LMO-nya ditambah D1 3 per tambah D1 3 tambah 5 dikali 12. Bisa dijabarkan 3 tambah 5 adalah 8, yaitu diselesaikan ini terlebih dahulu. 3 kali 12 dibagi 8 lalu ditambah 14,5 yaitu hasilnya 19. Jadi modusnya adalah 19. Oke, selanjutnya menentukan kuartil bawah. Nah, bagaimana kita menentukan kuartil bawah? Kita harus mengetahui interval kelas, frekuensi, dan frekuensi kumulatif kurang dari. Caranya dengan menggunakan rumus ini. Q1 sama dengan 1/4 kali N. Ya, N ini 20 ini adalah banyaknya data. 20 dibagi 4 sama dengan 5. Nah, jadi kuartil bawahnya adalah 5. Nah, 5 ini letaknya di mana? Nah, letaknya ada di sini. Setelah mengetahui kuartil bawahnya, kita mencari TPQ1-nya. TPQ1-nya itu dari ini, 15 kurangi 0,5 adalah 14,5. P-nya 12, N-nya 20 banyaknya data, FKHI dengan 4 yaitu ini frekuensi kurang dari ini. Dan FKHI-nya adalah 7. Lalu saja masukkan dalam rumus Q1 sama dengan TP Q1 tambah 1/4N kurangi FKQ1 per FKI kali P. Langsung dimasukkan TP Q1 14,5 tambah 1/4 N-nya 20 kurangi 4 dibagi 7 kali 12. Caranya dilebihkan dahulu dalam kurung ini. Hasilnya ini adalah 4,4. Jadi ini dulu 4,4 kali 12 ditambah 14,5 adalah 67. Jadi kuartil bawahnya adalah 67. Nah, selanjutnya menentukan kuartil atas. Cara menentukan kuartil atas yaitu harus dengan interval kelas, frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, sudah mengetahui ini, selanjutnya menggunakan rumus ini. Q3 sama dengan 3/4N sama dengan 3/4 kali 20. 20 ini ada banyaknya data sama dengan 15. Nah, 15 ini letaknya di mana? Letaknya ada di sini. Nilai tengahnya ada di sini. Setelah mengetahui, kita mencari TP Q3 sama dengan 14,5 yaitu hasil 15 ini dikurangi 0,5. P-nya 12, N-nya 20, FKQ3-nya adalah 4, frekuensi kurang dari yaitu ini. FKQ3 sama dengan D-nya 7. Nih. Nah, setelah mengetahui, kita masukkan ke dalam rumus, yaitu dengan menggunakan rumus Q3
sama dengan TB Q3 tambah 1/4N kurangi FK Q3 per FQ3. Mohon maaf, FK Q3 kali 4 kali P. Selanjutnya yaitu 14,5 ditambah 1/4 kali 20 banyaknya data kurangi 4 dibagi 7 kali 12. Nah, yang pertama yang didahulukan adalah di dalam kurung. Dalam kurung ini 20 bagi 4 kurangi 4 kali 7 yaitu hasilnya 1,5. Lalu 1,5 dikali 12 ditambah 14,5 adalah 32,5. Jadi kuartil atas yaitu hasilnya adalah 32,5. Selanjutnya yaitu menentukan desil ke-6, yaitu dengan cara kita mengetahui membuat interval kelas frekuensi kumulatif kurang dari. Setelah mengetahui ini, kita mencari desil ke-6 itu dengan rumus ini. D6 sama dengan 6/10 kali 20 sama dengan 12. Nah, 12 ini kita cari di sini. Nah, tempatnya ada di sini. Setelah itu kita menentukan TB D6 sama dengan cara 15 kurangi 0,5 sama dengan 14,5 P 12 N 20 banyaknya data FKD1 adalah frekuensi kurang dari yang atas ini 4, FKD nya adalah nih 7 frekuensinya. Kemudian kita masuk ke dalam rumusnya yaitu dengan D6 sama dengan TB D6 tambah N/10 N kurangi FKDI per FKDI kali P. TB D6 nya 14,5 ditambah 6/10 kali 20 kurangi 4/7 kali 12. Nah, sebelumnya di dalam kurung ini terlebih dahulu untuk dihitung 6 kali 20 dibagi 10 kurangi 4 dibagi 7 yaitu hasilnya 15,1. Lalu 15,1 dikali dengan 12 lalu ditambah dengan 14,5 hasilnya 195,7. Selanjutnya yaitu menentukan desil kedua. Yaitu pertama kita mencari interval kelas frekuensi kumulatif kurang dari. Setelah menentukan ini, kita menggunakan rumus ini. D2 sama dengan 2/10 kali 20. 20 ini banyaknya data adalah 4. Nah, kita cari 4 ini ada di mana. Nah, 4 itu ada di sini. Selanjutnya yaitu menentukan TB D2 yaitu 3 kurangi 0,5 adalah 2,5. P-nya 12, N-nya 20, FKD2-nya 0, FKD2 sama dengan 4. Yaitu setelah mengetahui itu, kita masukkan ke dalam rumus D6 sama dengan TB D2 tambah 2N 2/10 N kurangi FKD2 dibagi FKD2 kali P. TB D2 nya adalah 2,5 tambah 2/10 kali 20 kurangi 0 bagi 4 kali 12. Nah, pertamanya ini dikali, ini dihitung terlebih dahulu di dalam kurung, lalu dikali 12, kemudian ditambah dengan 2,5 yaitu hasilnya 2,5. Jadi desil kedua yaitu adalah 2,5. Selanjutnya yaitu desil ke-73. Caranya kita harus mencari interval kelas terlebih dahulu, frekuensi kumulatif kurang dari. Setelah mendapatkan ini, kita menggunakan rumus ini untuk mencari desil ke-73, yaitu P73 sama dengan 73/100 kali 20 hasilnya 14,6. Jadi ada di sini. Selanjutnya mencari
TP73 adalah dengan cara 15 kurangi 0,5 adalah 14,5. P12 N20 FK P73 ada 4. Frekuensi kurang P73 ada 7. Lalu setelah mengetahui ini, kita masukkan ke dalam rumus Y6 sama dengan TP73 tambah 2N per 100 kurangi FK P73 per FK P73 kali P. Hanya dimasukkan TP73 nya 14,5 tambah 2 per 100 kali 20 banyaknya data kurangi 4 per bagi 7 kali 12. Nah, cara pengerjaannya yaitu dimulai dengan di dalam kurung terlebih dahulu. Setelah mendapatkan hasil, lalu dikali 12, lalu ditambah dengan 14,5, hasilnya 12,44. Nah, jadi hasil dari desil ke-73 adalah 12,4. Selanjutnya yaitu distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, yaitu caranya interval kelas, menentukan interval kelas terlebih dahulu. Kemudian setelah menentukan batas kelas yaitu caranya yaitu dengan ini 3 kurangi 0,5, 2,5, 15 kurangi 0,5 adalah 14,5, 27 kurangi 0,5 adalah 26,5, 39 kurangi 0,5 adalah 38,5, 51 kurangi 0,5 adalah 50,5, 63 kurangi 0,5 adalah 62,5. Nah, frekuensi kumulatif lebih dari, yaitu caranya 20, datanya 20 dikurangi frekuensi pertama 4 yaitu 16 kurangi 7 9 kurangi 2 7 kurangi 2 5 kurangi 2 3 kurangi 3 0. Nah, selanjutnya menentukan poligon garis, yaitu menggunakan garis Y dan X. Itu pertama yaitu dengan frekuensi, menentukan dengan frekuensinya. Yang pertama yaitu 4, sini 4, kemudian yaitu menentukan poligon, yaitu pertama membuat garis semu Y dan X, lalu frekuensi, langsung pertama frekuensinya adalah 4, jadi di sini 4, kemudian 7, kemudian 2, kemudian 2 lagi, lalu 2, terakhir 3. Lalu kemudian ini diisi dengan batas kelas yang pertama 2,5, batas kelas kedua 14,5, lalu selanjutnya 26,5, 38,5, 50,5, 62,5, dan terakhir ini lebih dari 74,5, yaitu hasil dari ini dimasukkan di sini 74,5. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.